apa itu Mendeley, kita akan simak untuk materi berikut. Ya, ini materi yang sama yang sempat saya berikan kepada teman-teman dosen yang sedang menyusun artikel ilmiah untuk publikasi jurnal ilmiah. Prinsipnya sama ya, kita menggunakan suatu software yang namanya Mendeley ya untuk membantu dalam penulisan referensi atau pemberian citasi. Apa itu Mendeley? Mendeley ini merupakan satu software yang free, gratis ya, yang bisa dipakai untuk berbagai macam platform. Ada yang bisa dipakai untuk Windows, ada yang bisa dipakai untuk Mac, ada yang bisa untuk Linux. Dan ini menjadi salah satu software yang direkomendasikan yang dimiliki oleh seluruh peneliti maupun oleh penulis ilmiah. Ada banyak sebenarnya software yang kita sebut sebagai reference manager. Salah satunya adalah Mendeley ini. Selain Mendeley ada yang populer, ada seperti EndNote, kemudian ada Zotero. Ya, kalau EndNote ini berbayar, kita harus membeli aplikasinya. Kalau Zotero ini juga termasuk yang gratis. Dan ada berbagai macam-macam. Reference Manager juga bisa kita temukan di Microsoft Word sebenarnya, tetapi ini tidak direkomendasikan. Kenapa tidak direkomendasikan menggunakan tulisan referensi di Word? Karena memang ada banyak sekali keterbatasan yang kita peroleh ketika kita menggunakan fitur itu di Microsoft Word. Di antaranya kita harus memasukkan semua data secara manual, satu ya. Kemudian yang kedua, fitur untuk memilih berbagai macam style dalam penulisan referensi ini juga sangat terbatas. Sehingga menjadi tidak fleksibel ketika kita menggunakan Microsoft Word sebagai software untuk penyusunan referensi. Nah, kenapa sih kita perlu software reference manager seperti Mendeley ini? Yang pertama, karena kalau kita mau publikasi ya, mungkin adik-adik semua juga akan mengikuti suatu kompetisi ilmiah, itu biasanya sudah ada disebutkan persyaratan ya. Bentuknya penulisan daftar pustaka, penulisan citasinya, apakah menggunakan Harvard, pakai Vancouver, pakai APA atau MLA, ada banyak sebenarnya. Itu disebut sebagai citation style. Dan ini ketika kita punya banyak sekali citation style seperti ini, menjadi agak repot juga karena masing-masing style itu punya aturan yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai penulis itu harus mengikuti aturannya. Tidak boleh sembarangan kalau kita misalnya ingin submit suatu karya ilmiah ke suatu event atau mungkin ke jurnal, maka kita harus ikuti aturan yang berlaku. Misalnya aturan berlaku, oh kita menggunakan misalnya pakai Vancouver, kita ngirimnya pakai Harvard. Ya jelas ini menjadi tidak cocok ya, bagi panitia bisa berhak untuk menolak karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Permasalahannya ketika kita merubah dari suatu style yang sudah kita miliki, merubah ke dalam style yang baru, itu bisa menjadi suatu masalah yang memusingkan, bikin stres, karena aturan yang berbeda tadi. Ada beda letak titik, beda letak tahun, beda letak koma, ada titik koma, ada macam-macam lah. Ada yang harus cetak miring, ada yang cetak tebal, dan lain-lain. Nah, ini kan menjadi kerepotan sendiri kalau kita mengerjakan secara manual. Kalau misalnya kita hanya pakai 5 referensi, 10 referensi, oke lah kita perbaiki dalam waktu singkat bisa. Tapi kalau kita sudah menggunakan referensi yang sangat banyak, ya misalnya 25, 30, ya, atau lebih, dan kemudian kita harus rubah ke dalam bentuk style yang lain, nah itu akan menjadi kendala sendiri. Stres banget tentunya untuk memperbaiki, menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Apa yang ditawarkan oleh Mendeley, satu, Mendeley ini akan bisa kita gunakan atau punya fungsi sebagai reference manager. Yang kedua, dengan menggunakan Mendeley ini sudah ada aplikasi PDF reader-nya di dalam software itu sendiri. Jadi kita bisa membuka file PDF dengan menggunakan Mendeley. Sekaligus memberikan catatan, kita bikin notes. Kenapa ini bikin notes menjadi salah satu hal yang sangat bermanfaat? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang ketiga, dengan Mendeley ini kita tidak hanya berfungsi sebagai reference manager, juga dipakai untuk mengorganisasikan dari kepustakaan yang kita miliki. Ketika kita menyusun suatu karya ilmiah, tentunya kan kita membaca ada banyak sekali sumber ya, bisa buku, bisa artikel jurnal, bisa informasi dari website, bisa macam-macam lah. Nah, dari yang banyak ini kan tidak semuanya akan kita gunakan. Dari yang banyak ini, barangkali
punya kepentingan yang berbeda-beda. Mungkin kita juga punya kepentingan tidak hanya menulis satu makalah, tapi kita mungkin juga menulis beberapa makalah. Nah, kan tercampur nih semua, referensi ini tercampur jadi satu. Nah, ini perlu kita organisasikan supaya tertata rapi, dan kita akan mudah untuk mencarinya. Yang keempat adalah, melakukan kolaborasi tim penulis ya. Kolaborasi itu maksudnya adalah, kita bekerja tidak sendirian, kita bekerja sebagai satu tim, ya, kita bekerja sebagai satu tim. Kalau kita bekerja sebagai satu tim, tentunya antara satu anggota tim dengan anggota tim yang lain harus memiliki bahan yang sama, karena kita mengerjakan hal yang sama. Kalau kita kerja sendiri-sendirian, ya, misalnya, "Oh, saya ngasih tambahan referensi ini nih," terus tim yang lain, "Oh, saya mau ngasih tambahan referensi yang itu." Agak bingung juga ya yang bertanggung jawab untuk yang final editing ini, menambahkan referensi-referensi yang baru. Nah, ini bisa difasilitasi oleh Mendeley bahwa tim itu akan selalu mendapatkan, gudang atau lemari yang sama dan berisi referensi yang bisa dipakai bersama-sama. Yang kelima, Mendeley ini bisa dipakai untuk, aplikasi mobile. Jadi misalnya kalau adik-adik semua mau mencari suatu referensi ilmiah ya, sambil mungkin di jalan atau mungkin sambil nunggu, buka-buka Google Scholar atau buka database yang lain, terus ketemu judul yang bagus, jangan sungkan untuk atau bisa disimpan dulu di Mendeley, nanti ketika ada di rumah, bisa disinkronisasikan dan ketika buka laptop atau buka PC, kita juga bisa mendapatkan apa yang sudah kita cari. Yaitu adalah fungsi untuk backup, synchronize, dan mobile. Dan fungsi yang terakhir adalah untuk networking dan discover. Kalau tergabung dengan Mendeley, kita harus menyetor suatu email untuk mendapatkan akun, dan kemudian dari Mendeley itu akan memantau ya, sebenarnya memantau judul-judul apa sih yang sering kita unduh. Nah, judul-judul yang sering dipakai dalam Mendeley itu mengindikasikan oleh si Mendeley-nya ini, wah kayaknya si ini suka banget nih nulis tentang kanker. Kalau gitu saya kasih deh informasi ada artikel baru dari tentang kanker yang oke banget gitu misalnya. Nah, biasanya kita akan terima email notifikasi dari Mendeley bahwa oh ini loh ada artikel baru yang barangkali kita tertarik. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang bisa didapatkan dari Mendeley. Ya, kita bahas satu persatu ya. Sebagai reference manager, seperti saya sampaikan tadi, ketika kita menulis suatu sitasi ya, sitasi kita bagi menjadi dua ya, yang kita tuliskan di paragraf kita sebut sebagai in-text, dan yang kita tuliskan di daftar pustaka. Tentunya harus konsisten. Apa yang dituliskan di paragraf juga akan bisa ditemukan di daftar pustaka. Begitu sebaliknya, jangan sampai ada referensi yang muncul di daftar pustaka, tapi nggak ada di paragrafnya. Nah, ini kan tidak konsisten berarti. Nah, bagaimana kita menjaga bahwa ini selalu selalu update ya. Kalau kita menghilangkan satu referensi di paragraf, di daftar pustakaan juga ikut hilang. Nah, ini kita terbantu dengan software reference manager. Jadi sangat penting bagi kita untuk menjaga ini ya, jangan sampai ada yang kelewatan gitu ya, atau kelebihan atau kurang bahkan referensinya nggak cocok antara yang di paragraf dan yang di daftar pustaka. Yang kedua, bahwa kita harus ikut tadi ya, ikut aturan bagaimana menuliskan kepustakaan ini, baik aturan penulisan di paragraf maupun aturan penulisan di daftar pustaka. Harus konsisten, letak titiknya sama, urutan dari pengarang, tahun, judul, penerbit, volume, dan seterusnya itu kan harus sama ya, di antara masing-masing elemen tadi, apakah pakai titik, apakah pakai koma, kalau inisialnya apakah inisial diikuti dengan titik, kemudian bagaimana aturan penggunaan et al, dan segala macam, ini kan harus konsisten, harus sama aturannya. Nah, ini akan dibantu oleh reference manager. Ya. Kemudian yang ketiga, kemudian untuk dari penulisan sitasi ini ya. Contoh, tadi kita awalnya menulis dengan menggunakan format Harvard ya. Kita ingin submit ke suatu event yang mengharuskan dalam format Vancouver. Berarti kan kita merubah stylenya. Nah, kalau merubah style seperti ini, maka reference manager akan mudah sekali akan menyesuaikan dengan style yang baru tanpa kita harus capek-capek untuk merubahnya secara manual.
Yang kedua, tadi fungsi reference manager ya. Yang kedua adalah pengelolaan PDF. Pengelolaan PDF ini akan sangat bermanfaat sekali supaya kita memastikan bahwa kita tidak kehilangan file-file penting yang kita gunakan dalam penulisan suatu makalah ilmiah atau artikel ilmiah. Jadi Mendeley ini juga bisa dipakai untuk menyimpan PDF. Ya, mungkin kalau kita buka suatu website Google Scholar misalnya atau database jurnal, kita mencari suatu artikel, kemudian kita unduh filenya, apa yang terjadi dari nama filenya. Nama filenya bisa macam-macam ya, bisa pakai angka, kombinasi angka dan huruf. Kalau kita nggak punya kebiasaan untuk menggantinya, ya biasanya kita susah mau mencari ulang, tadi filenya taruh di mana ya? Apa di My Documents, apa di folder E, apa di folder apa, di mana? Nah, agak bingung ya kadang-kadang seperti itu. Nah, supaya nggak bingung gimana? Udah simpan aja di Mendeley. Jadi Mendeley itu akan menyimpan PDF ini dan kita akan bisa memanggilnya karena kita sudah tahu judulnya apa, oleh siapa, tahun berapa, itu ada informasinya. Jadi akan mudah kita untuk mendapatkan file PDF yang tersimpan. Yang kedua, di Mendeley ini, ketika kita memasukkan file PDF ini ke Mendeley, maka Mendeley itu punya fitur yang bisa mengenali yang kita sebut sebagai metadata. Mengenali bahwa di file tersebut sudah tersimpan, ya sudah tersimpan ada judul artikelnya apa, nama pengarangnya siapa, nama tahun berapa, nama jurnalnya apa, dan itu akan dikenali oleh si Mendeley ini tanpa kita harus mengetikkan secara manual. Jadi begitu kita masukkan ke Mendeley, Mendeley langsung otomatis akan memberikan notifikasi keluar muncul. Oh, ini pengarangnya ini, judulnya tahun ini, nama publikasinya ini dan seterusnya. Itu sudah muncul dikenali oleh si Mendeley. Tetapi tidak semua file bisa punya kemampuan seperti ini. Jadi misalnya saya bikin file PDF sendiri, kemudian saya masukkan ke Mendeley, ya Mendeley nggak ngerti, ya nggak dikenali, nggak ada informasi apa-apa. Jadi biasanya file yang kita dapatkan dari jurnal yang sudah terpercaya, ya jurnal yang kualitasnya bagus, biasanya Mendeley langsung bisa detect. Oh ini judulnya apa segala macam, tanpa kita ngetikkan ulang, itu sudah di-detect oleh si Mendeley. Yang ketiga, bahwa di Mendeley ini sudah juga bisa membuka file PDF-nya, jadi kita nggak perlu menggunakan software yang berbeda untuk melihat file PDF yang tersimpan di Mendeley. Dan saat kita membuka file PDF itu, kita bisa memberikan highlight dan juga memberikan notes. Ya, kenapa highlight dan notes ini penting? Mungkin kalian pernah punya pengalaman juga, kalian membaca suatu artikel, kemudian kalian seneng banget ya artikel, wah artikel ini bagus nih. Suatu saat karena kesibukan yang lain-lain, ya sempat terlupa ya artikel ini, tiba-tiba membuka lagi artikel itu, terus kita bingung, ngapain ya kemarin saya mengambil artikel ini, buat apa ya? Nah, ini kan menjadi fungsi pada awalnya sudah punya ide yang bagus banget. Nah, ide itu jangan sampai kelewat. Jadi begitu ada statement yang bagus, di-highlight aja kayak di Stabilo gitu ya. Di-highlight, kasih komen. Ini bagus buat apa ya, terserah gitu ya. Nah, di sini waktu kita buka file tersebut, jadi kita ingat, oh kemarin saya pakai file ini sebenarnya mau nambah referensi untuk pembahasan. Oh, saya pakai file ini sebenarnya untuk menggunakan apa. Gitu ya. Nah, ini menjadi catatan penting ya bagi kita. Yang ketiga terkait dengan kepustakaan ya, Mendeley ini diumpamakan sebagai suatu lemari yang besar. Kita bisa memasukkan apa aja ke dalam Mendeley ya. Bisa tadi informasi tentang buku, informasi tentang artikel jurnal, informasi tentang beberapa website, informasi tentang koran, majalah dan segala macam bisa kita masukkan semua ke Mendeley. Nah, begitu kita masukkan semuanya ke Mendeley, apa yang terjadi dalam lemari kita? Oh, amburadul semuanya, masuk semuanya. Kita mau nyari, misalnya kita mau nyari suatu artikel jadi agak susah kalau kita tidak mengorganize-nya dengan baik. Nah, kalau sama juga dengan kalau kita punya laptop baru gitu ya, apa yang kita kerjakan? Kita bikin folder. Ya, dan kita tata bahwa ada yang masuk folder A, folder B, folder C, folder D, dan seterusnya. Gunanya buat apa? Supaya nanti kita mencari lagi, file tersebut bisa mudah kita temukan. Dan ini
bisa terfasilitasi di Mendeley. Jadi membuat folder itu sangat direkomendasikan saat kita menggunakan Mendeley. Ya, dan kita juga bisa penanda favorit, ya. Misalnya saat ini kita membuat suatu artikel ilmiah, kemudian ada satu artikel yang referensi yang favorit banget, maksudnya keren banget lah menurut kita dan bakal sering dipakai misalnya. Supaya kita memudahkan mendapatkan file tersebut atau mengenali file tersebut, kita beri penanda favorit. Jadi kalau kita search langsung ketemu paling atas gitu ya, bahwa itu adalah yang paling favorit. Dan tadi kita juga bisa bikin kolaborasi ya, sehingga kita punya grup penulis yang share dengan lemari yang sama. Nah, kemudian saya jelaskan tentang step by step penggunaan Mendeley ya. Oke, yang pertama kita unduh dulu Mendeley ini dari halaman www.mendeley.com. Nanti kalau kita unduh sesuai dengan platform yang kita miliki, apakah pakai Windows, pakai Mac, atau pakai Linux ya. Kemudian setelah kita unduh, kemudian kita install ya. Setelah install pasti akan dapat tampilan pop-up bahwa kita harus memiliki akun di Mendeley ini. Kita masukkan email, kita create password, akun ini akan dikenali sebagai akun di Elsevier. Karena Mendeley ini merupakan salah satu produk dari Elsevier. Oke, setelah kita punya akun, kemudian Mendeley ini tidak bisa bekerja sendirian. Mendeley ini akan terintegrasi dengan Microsoft Word. Sehingga kita perlu untuk menginstal plugin yang ada di Mendeley sehingga bisa dikenali di Microsoft Word. Caranya seperti apa? Kalau di sini akan tampil ya, waktu kita buka Mendeley ada tab tools ya, menu tools ini kemudian kita klik install MS Word plugin. Nah, kalau kita klik install MS plugin, maka nanti akan dapat notifikasi bahwa plugin sebenarnya sudah terinstall di Microsoft Word. Ya. Nah, kita cek ya, nanti dicek di Microsoft Word masing-masing apakah Mendeley sudah terinstall, sudah terintegrasi dengan baik atau tidak. Nah, setelah kita sudah menyiapkan ya Mendeley, Microsoft Word-nya juga sudah terintegrasi dengan Mendeley, berikutnya adalah kita mengisi library, kita mengisi lemarinya. Ya, pengisian lemari ini ya dengan berbagai macam referensi ya, buku, artikel jurnal dan segala macamnya itu bisa dilakukan dengan 3 cara ya. Yang pertama dengan manual, berarti kita ketik manual, kita ketik nama orangnya, nama pengarangnya siapa, nama judul bukunya apa, nama jurnalnya apa, judul artikelnya apa, kita ketik manual. Itu berarti proses manual. Yang kedua, bisa tadi dengan mengimport file PDF. Kita sudah punya file PDF yang kita unduh dari suatu database atau dari Google Scholar misalnya, tinggal kita drag and drop ke Mendeley, dan Mendeley langsung bisa mengenali, oh ini nama pengarangnya ini, judulnya ini, nama jurnalnya ini, itu bisa terdetek oleh si Mendeley. Ya, walaupun tidak 100% semuanya bisa begini ya. Kemudian cara yang ketiga adalah kita menggunakan fitur import ya dari Google Scholar, dari ProQuest, bisa dari EBSCO, bisa dari Science Direct, dan berbagai macam online database yang lainnya. Bisa itu dimanfaatkan dengan Mendeley. Ya. Ini tampilan dari Mendeley. Ini contoh tampilan Mendeley saya. Ya, jadi sudah ada isinya gitu ya. Kalau masih pertama kali kita punya install Mendeley, maka ini kosong. Kita nggak punya isi sama sekali di lemari kita. Ya, nah ini isi lemari kita tadi itu ya bisa sampai ribuan, bisa sampai berapapun itu akan tertampung di Mendeley. Ini menjadi salah satu kekurangan dari Mendeley dibandingkan dengan EndNote. Kalau kita menggunakan EndNote itu maka kita bisa bikin lemari sendiri-sendiri dengan file nama lemari yang beda-beda. Tapi kalau Mendeley nggak bisa. Mendeley itu seolah-olah kita hanya diberikan satu lemari besar, terserah kamu isi apa. Tapi lemarinya cuma satu, ya isinya bebas kalian atur sendiri. Nah, jadinya isi lemari itu bisa sangat banyak. Itulah kenapa kita harus tahu fungsi membuat folder, ya supaya kita tidak mencari jarum di tumpukan jerami. Ya, kita bikin folder supaya kita mudah untuk mencari artikel yang kita mau. Ya, ini library.
Kemudian di sebelah kiri atas, ini adalah fitur-fitur untuk setup dan mengelola reference group. Kemudian di bagian bawah ini adalah beberapa fitur filter yang bisa kita manfaatkan. Contohnya adalah filter berdasarkan nama pengarang. Mungkin kita punya author favorite, gitu ya. Kita bisa uh, bisa dapatkan daftar authornya siapa aja. Itu bisa terlihat di sebelah kiri bawah. Dan kemudian di sebelah kanan, ini yang paling penting juga, di sini akan terlihat detail dari masing-masing referensi yang kita simpan, ya. Mulai dari judul, kemudian nama pengarangnya, nama jurnalnya, tahun berapa, volume, dan segala macam bisa kelihatan detail di sini. Ini contoh dari suatu jurnal artikel, ya, bisa terlihat di type-nya di sini jurnal artikel. Mungkin ini bisa buku, bisa website, bisa dari majalah, bisa koran, dan segala macam, ya. Tergantung dari tipenya apa yang sedang kita simpan di lemari kita. Ya. Nah, kita mulai satu persatu bagaimana kita mengisi library secara manual. Beberapa kepustakaan itu tidak mudah kita temukan di internet, ya, sehingga terpaksa ketika kita ingin mengisinya ke dalam Mendeley, ya harus kita ketikkan secara manual. Contoh, misalnya kita ketemu buku yang kita coba cari di Google, nggak ketemu, di mana-mana nggak ketemu identifikasinya, ya terpaksa buku yang kita lihat mungkin kita dapatkan dari perpustakaan atau mungkin dari suatu tempat, yang kita entry secara manual, ya. Nah, caranya bagaimana untuk entry manual, kita klik tombol yang ada di sini, ada gambar kertas dengan tanda plus, kemudian di bagian bawah ada pilihan Add Entry Manually. Ya, kita klik dari sini, ya. Kemudian ada muncul pop-up, ya. Dari pop-up ini, yang pertama kita diminta untuk identifikasi sumber ini apa, gitu ya. Apakah ini buku, apakah ini artikel jurnal, apakah ini suatu proceeding, apakah ini ensiklopedia, apakah ini koran, majalah, dan segala macam. Kita pilih, ya. Default-nya adalah jurnal artikel, default-nya, tapi bisa ada banyak sekali pilihan di sini. Setelah kita pilih tipenya apa, kemudian kita ketikkan judulnya, kita ketikkan siapa nama pengarangnya, tahun berapa, kemudian kalau itu buku, ya itu buku berarti harus dicantumkan di mana kota penerbitannya dan penerbitnya siapa, ya. Oke, itu tadi cara memasukkan secara manual. Yang kedua adalah dengan mengimport dari Google Scholar. Ya, kalau import dari Google Scholar, ya misalnya saya pakai kata kunci quality of life. Saya cari di Google Scholar. Ketemu sekian hasil pencarian, ya. Kemudian dari hasil pencarian ini saya tertarik dengan suatu artikel, ya. Kemudian artikel itu akan saya pakai, mau saya simpan di Mendeley. Apa yang perlu kita kerjakan? Di sini ada tanda petik, ya, simbol tanda petik. Kita klik tanda petik di sini. Kemudian akan muncul pop-up, ya, pop-up yang menginformasikan bagaimana penulisan di daftar pustaka dengan berbagai macam style. Tapi bukan ini yang kita pakai. Yang ingin kita klik adalah di sini ada tulisan RefMan, ya, Reference Manager. Bentar, ya. Oke, maaf terganggu sebentar. Jadi kita klik Ref Manager, ya, RefMan ini, tombol RefMan. Nah, ketika kita klik, maka ada satu file yang diunduh dari Google Scholar. Namanya file RIS. File ini kecil banget, hanya 1 KB, ya. Siapa nama pengarangnya, nama judul artikelnya apa, nama jurnalnya apa, kemudian volume berapa, nomor berapa, itu ada di dalam file RIS tadi. Nah, dari file
Oke, tadi di sini kan file RES-nya kan terunduh ya di folder download misalnya. Kemudian kita buka ya, dibuka dengan Mendeley Desktop ya. Nah, nanti akan otomatis tersimpan di Mendeley ya, akan terlihat di Mendeley. Yang disimpan itu bukan file PDF-nya ya, mohon diingat yang disimpan file PDF, tapi file informasi tadi. Nama judul artikelnya apa, kemudian pengarangnya siapa, tahun berapa. Nah, itu yang disimpan. Sementara kalau kita hanya mengunduh file RES-nya tadi, ya PDF-nya tidak ikut terunduh. Ya. Nah, tadi pakai Google Scholar. Sekarang misalnya kita akses menggunakan ProQuest. Nah, ini contoh ya, kita menggunakan ProQuest, kita ketemu suatu artikel yang mau kita pakai sebagai suatu rujukan. Nah, kemudian kita klik di sini ada pilihan site, ya sebelah kanan pilihan site. Kita klik di sini site. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini. Apa yang bisa kita lihat? Ya, di bagian bawah itu ada Export to Citation Manager. Ya, kita pilih yang RIS. Ya, untuk EndNote, Citavi dan lain-lain ini kita klik ya di sini. Maka berarti kita akan persiapan mengambil file RIS-nya. Ya, kita ikuti aja step continue. Kemudian kita akan dapatkan file RIS-nya dan prosesnya sama. Ya, dari file RIS itu kita nanti dibuka, maka akan terimport data tadi ke Mendeley Desktop. Bagaimana kalau kita menggunakan EBSCO? Ya, kalau menggunakan EBSCO, ini tampilan EBSCO seperti ini. Dari tampilan EBSCO seperti ini, kita ketemu suatu artikel, ya, kemudian kita buka artikel tersebut di EBSCO ini, tampilannya jadi seperti ini. Nah, fiturnya kalau tadi di ProQuest namanya site, ya, tapi kalau di EBSCO namanya export. Jadi kita harus pinter-pinter melihat ya link untuk mendapatkan file RIS-nya itu di menu apa, ya. Nah, kalau menu site yang ada di EBSCO ini fungsinya berbeda. Ya, kalau kita mau mendapatkan file RIS yang ingin kita import ke Mendeley, kita menggunakan menu export. Ya, kita klik export, maka di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih di pertama bahwa kita akan mengunduh file dengan format RIS. Ya, kita pilih di sini, kemudian kita klik save. Ya, setelah kita klik save, berarti sudah tersimpan prosesnya sama dengan yang tadi. Begitu pula kalau kita menggunakan Science Direct, ya di Science Direct juga kita lihat dulu ya, ada beberapa menu di situ, cari bagaimana mengunduh file RIS dari masing-masing database. Ya, itu prinsipnya kalau kita ingin mengekspor dari database ilmiah. Yang kelima, ya bagaimana kita memilih reference style. Ya, reference style itu kan bisa macam-macam tadi ya, ada Harvard, ada Vancouver, ya, ada MLA, ada APA, ada macam-macam deh. Nah, lalu style yang harus saya pakai yang mana? Nah, kita lihat di Mendeley di sini, di bagian menu view, kemudian kita pilih ada namanya citation style. Nah, di citation style begitu kita klik, maka Mendeley itu akan memberikan beberapa opsi. Style yang sering kali dipakai menurut versi Mendeley. Ya, barangkali bukan style itu yang akan kita pakai ya. Contoh misalnya ada Harvard, ada American Medical Association, ada macam-macam lah di sini. Bisa kita lihat. Kalau misalnya kita tidak menemukan style yang ingin kita mau, maka kita klik pilihan di sini ada More Styles, ya, diklik di sini. Begitu kita klik More Styles, nah akan muncul pop-up, ya, muncul pop-up, dan di sini ada ribuan style yang sudah tersedia di Mendeley. Dari ribuan itu mau kita cari apa? Contoh saya mau mencari Harvard, maka saya ketikkan Harvard di sini, ya, saya ketikkan Harvard. Begitu saya ketikkan Harvard di sini, maka akan memunculkan pilihan Harvard. Nah, Harvard aja versinya macam-macam. Ada Harvard punya Anglia Ruskin, ada Harvard dari Bournemouth, ada Harvard versinya The Mount University, ada Harvard, wah macam banyak sekali versi-versi dari Harvard. Kita mau yang mana? Ya, tinggal kita pilih yang ada di situ. Oke. Nah, setelah kita pilih dari referensi style yang kita mau, ya kita klik, kemudian di bagian kanan nanti ada muncul tulisan install. Kita klik install, berarti kita akan menginstall
style tersebut ke dalam Mendeley kita. Ya, setelah kita klik install, kemudian kita klik done. Ya, berarti selesai ya proses untuk kita punya koleksi style yang baru, ya, yang akan kita terapkan di makalah kita. Nah, setelah kita install selesai, kemudian kita buka yang tab install. Tadi kan tab get more style ya, yang kita lihat sebelumnya. Ya, di sini kan lihat nih ya, yang aktif adalah get more style. Kita pindah ke tab berikutnya ya, tab install. Di tab install ini isinya adalah daftar style-style yang sudah pernah kita install di Mendeley kita. Ya, misalnya contoh di sini saya sudah menginstal 3 macam versi Harvard yang sering saya pakai. Nah, dari 3 versi ini saya bisa merubah-rubah. Sekarang saya mau pakai versi Harvard yang mana ya? Ya, misalnya nih, saya pilih Harvard versi University Teknologi Malaysia. Maka saya klik di sini, kemudian saya pilih di sini selected ya. Nah, setelah ini selected berarti nanti untuk selanjutnya yang berlaku di Mendeley saya itu selalu menggunakan University Teknologi Malaysia Harvard. Yang kedua, yang perlu kita lihat adalah di bagian bawah. Di sini ada citation and bibliography language. Default-nya itu English, default-nya. Nah, ini bisa kita rubah menjadi Indonesian, bahasa Indonesia. Ngapain sih kita harus merubah bahasa? Ya, kita menyesuaikan dengan artikel yang kita buat. Kalau makalah kita pakai bahasa Indonesia, ya tentunya kita rubah dulu stylenya dalam bentuk bahasa Indonesia. Efeknya apa? Efeknya paling gampang, ya, paling simple. Kata dan. Ya, misalnya kita punya 2 pengarang, ya, Abu dan siapa? Anwar misalnya. Abu dan Anwar. 2 nama pengarang ini kalau kita masih menggunakan default language-nya English, ya pasti akan tertulis Abu and Anwar. Menjadi lucu kalau kita nulisnya dalam bahasa Indonesia, tapi kemudian citation-nya muncul Abu and Anwar. Kan nggak cocok ya? Kalimatnya pakai bahasa Indonesia, citation-nya pakai bahasa Inggris. Nah, ini harus disesuaikan ya. Kita ganti dulu language-nya supaya nanti muncul Abu dan Anwar ya pakai bahasa Indonesia. Itu fungsi utamanya ada di sana. Ya untuk supaya konsisten aja kita lagi menulis pakai bahasa apa, bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia ya. Pilihan Indonesianya ada di sini ya. Kemudian kita klik done. Oke. Tadi sudah kita melakukan beberapa setting ya termasuk memilih style. Nah, sekarang penggunaan bagaimana menggunakan Mendeley di Microsoft Word. Ya, jangan lupa seperti saya sampaikan tadi bahwa kita harus menginstal dulu Microsoft Word plugin sebelum kita menggunakan Mendeley ini ketika menulis di Microsoft Word. Jadi ini hanya berlaku di Microsoft Word ya, baik untuk Windows maupun untuk Mac. Jadi kalau adik-adik semua pakai WPS misalnya nggak bisa dipakai. Jadi Mendeley ini tidak terintegrasi dengan WPS Office, tidak terintegrasi dengan bentuk Office yang lain ya. Dia hanya hanya 2 yang saya tahu, Microsoft Word dan LibreOffice. Hanya 2 itu yang bisa diintegrasikan dengan Mendeley. Jadi kalau pakai WPS nggak bisa ya. Setelah itu kita pastikan ya bagaimana kita tahu bahwa plugin sudah terinstall dengan sukses di Microsoft Word. Nah, kita buka ya di tab Microsoft Word ini, ada tab Preferences. Ya, kalau kita buka, maka kita bisa lihat logonya Mendeley sudah terinstall di sini. Ya, itu berarti instalasi atau plugin yang sudah kita install sudah bekerja dengan baik. Ya. Oke. Nah, kemudian kita ketik ya. Misalnya saya ketik dia pakai bahasa Inggris ya. Saya ketik bikin suatu kalimat. Setelah saya bikin suatu kalimat, nah di bagian akhir kalimat saya ingin meletakkan citasi. Ya, saya meletakkan referensi dari mana nih kalimat ini saya peroleh. Ya, saya meletakkan referensi. Nah, put kursor di sini, kita letakkan kursornya di sini. Kemudian kita klik insert citation. Ya. Jadi kursornya diletakkan dulu di mana citation akan diletakkan, ya. Kemudian klik insert citation. Dari klik insert citation muncul pop-up ya, muncul pop-up seperti ini. Selanjutnya apa yang kita kerjakan? Kalau misalnya kita ingat nama pengarang yang ingin kita insertkan,
silakan diketik aja nama pengarangnya di sini. Tapi kalau kita nggak ingat, nggak masalah. Ya, yang perlu kita kerjakan adalah klik go to Mendeley. Kita akan buka library Mendeley kita. Ya, kita klik ya di sini, kita klik go to Mendeley. Nah, kita kemudian buka ya, Mendeley-nya terbuka. Kita pilih dari semua referensi yang kita koleksi ya, kita mau pakai yang mana. Ya, misalnya di sini ya, saya pilih punyanya Donat Bim misalnya dengan judul Theory in a Nutshell. Saya pilih ya, kalau saya pilih maka terhighlight warna biru seperti ini. Kalau terhighlight warna biru seperti ini, berarti sudah siap untuk dipilih. Begitu kita klik salah satu referensi ini, apa yang terjadi di sebelah kanan, sebelah atas di sini akan muncul simbol namanya cite. Ya, kita klik tombol cite ini, ya tanda petik tanda petik yang terbalik ini, kita klik cite, maka akan terinsertlah ya referensi yang kita mau tadi dengan style yang sudah kita setting di awal. Karena tadi saya pakai Harvard, maka yang muncul di sini sudah pakai otomatis menggunakan Harvard. Ya, jadi bukan saya yang menulis ya, bukan saya yang menulis, ini sudah disiapkan oleh si reference manager, disiapkan oleh si Mendeley-nya. Ya, ini sudah muncul di in-text ya, di paragraf. Nah, kalau sudah muncul di paragraf, lalu bagaimana memunculkan di daftar pustaka? Nah, pada saat awal kita membuat suatu naskah, maka kita tidak akan mendapatkan daftar pustaka. Nah, untuk bisa memunculkan di daftar pustaka, kita perlu mengklik Insert Bibliography. Ya, kita klik Insert Bibliography. Setelah kita klik, maka di bagian bawah ya, bagian paling bawah sendiri, nah ini akan memunculkan daftar pustaka. Bukan saya yang menulis, yang entry di sini adalah Mendeley. Dengan style yang sudah kita pilih. Ya, misalnya di sini ada nama belakang, inisial, titik komanya ini sudah diatur oleh Mendeley dan akan konsisten, ya tidak akan berubah-ubah. Untuk tahun diberi tanda kurung, kemudian judul buku italic, selanjutnya ada nama kota, kemudian ada nama penerbit. Nah, ini sudah disusun sedemikian rupa oleh si Mendeley. Begitu seterusnya, maka otomatis begitu kita menambahkan referensi ya sitasi di paragraf, maka akan muncul otomatis daftar pustaka yang menyesuaikan ya dengan aturan yang berlaku dengan Harvard. Kalau di aturan Harvard itu kan urutannya kan berdasarkan alfabet ya, dengan huruf awal nama belakang pengarang. Kalau nama belakang pengarangnya Anwar dengan nama belakang dengan huruf depan A, ya berarti akan diletakkan di bagian atas ya, paling atas. Nah, ini pengurutan ini sudah diurutkan sendiri oleh si Mendeley. Kita nggak perlu ngurutin lagi. Jadi kita pasrahkan aja bahwa Mendeley akan melakukan tugasnya dengan baik dan konsisten gitu ya. Jadi kita nggak perlu mikir, ya maksudnya itu kenapa itu bisa sangat membantu meringankan tugas penulis. Jadi nggak mikirin aturan-aturan tulisan seperti ini. Oke, nah karena yang perlu kita ketahui saat kita menuliskan citasi itu ada dua macam style. Ada yang namanya author prominent dan ada yang namanya information prominent. Author prominent itu berarti kita munculkan nama pengarangnya dulu, kemudian pengarang itu bilang apa. Contoh misalnya, Al-Rashid 2019 menyatakan bahwa, dan seterusnya. Itu berarti ada nama saya lebih dulu, sebagai pengarang dulu, kemudian saya menuliskan apa yang saya temukan. Ya. Atau pilihan yang kedua, saya menuliskan dulu isinya apa, kemudian di akhir dari kalimat, ya diberikan referensinya. Itu namanya information prominent. Dan seringkali kalau mahasiswa S1 bikin tugas akhir, itu information prominent yang paling dominan. Bahkan 100% pakai information prominent. Tidak masalah sebenarnya, tapi ada beberapa situasi akan jauh lebih bagus kalau kita menggunakan author prominent. Ya. Jadi supaya kelihatan variasi, supaya kelihatan dinamis, dan ya kualitasnya lebih bagus lah. Kalau kita bisa mengcombine antara author prominent dan information prominent. Contoh di sini ya, Hartati 2018 menyatakan bahwa menurut siapa penilaian sikap dapat dilakukan dengan apa. Nah, ini berarti kita sebut sebagai author prominent. Ya. Nah, untuk menggunakan Mendeley, bagaimana penggunaannya?
Ya, untuk Mendeley berarti apa yang bisa kita kerjakan, kita ketik dulu nama dari pengarang. Nah, terpaksa kita mengetiknya ini secara manual lebih dulu ya. Tidak bisa otomatis dimunculkan oleh si Mendeley. Berbeda dengan kalau kita menggunakan EndNote. Kalau EndNote itu bisa memunculkan secara otomatis, tapi kalau Mendeley belum bisa. Jadi tetap harus kita tuliskan dulu secara manual, nama belakang pengarangnya siapa. Kemudian di bagian akhir ya, setelah nama pengarang ini kita letakkan kursornya, ya kita letakkan kursornya. Kemudian kita klik insert citation, kita memulai memasukkan citasinya. Nah, ketika mulai memasukkan citasinya kan kita sudah tahu nih nama pengarangnya siapa. Tulis aja pengarangnya di sini ya. Misalnya contoh Nadbim gitu ya. Kita tulis saja Nadbim, maka di sini akan muncul beberapa pilihan ya. Kita sesuaikan pilihan yang benar. Nah, dari nama pengarang di sini kita klik nama pengarangnya, bukan go to Mendeley, bukan yang oke, tapi yang diklik adalah nama pengarang yang muncul di sini. Ya, kita klik nama pengarangnya, maka akan muncul pop up lagi ya seperti ini. Nah, kita centang suppress author. Kalau normalnya tadi kan begitu kita klik insert citation, kita masukkan citasi kan muncul nama belakang pengarang dan tahun. Nah, padahal nama pengarangnya kan sudah kita tulis secara manual. Yang ingin kita munculkan hanya tahunnya aja. Ya, karena dimunculkan tahunnya aja berarti kita suppress, kita hilangkan nama author-nya. Ya, ini ada pilihan di sini, suppress author kita pilih, kemudian kita klik OK. Maka yang muncul hanya tahunnya saja. Ya, ini cara kita menuliskan dengan author prominent. Ya. Oke, kalau yang information prominent kan sudah dijelaskan di awal ya, itu tadi supaya ada variasi dari karya tulis kita. Nah, banyak juga yang bertanya begini, gimana sih saya tahu bahwa style yang saya cari itu namanya apa? Saya nggak ngerti, saya nggak punya ide. Ini apakah Harvard, apakah ini, saya cuma dikasih contoh aja, bentuk tulisannya seperti ini. Nah, di Mendeley ini juga ada salah satu tips ya untuk mengetahui citation style. Ya, yang pertama, kalau kita tahu nama stylenya ya udah cari pakai aja nama stylenya. Yang kedua, jika tidak tahu nama stylenya, kita bisa memanfaatkan pencarian sesuai dengan author guideline yang ada di jurnal. Jadi kalau kita mau publikasi jurnal, biasanya jurnalnya akan menyebutkan pakai style apa, dan itu lebih mudah bagi kita. Ya. Atau yang ketiga, kita edit style yang sudah ada. Ini kira-kira pakai apa ya? Oh, kira-kira pakai ini, berarti bisa nggak sih saya edit? Bisa. Dengan Mendeley bisa diedit. Berarti titik komanya bisa diganti-ganti. Bisa. Yang awalnya cetak miring dijadikan tidak cetak miring bisa. Bisa. Itu bisa kita edit. Ya. Tapi nanti hasil editannya akan kita simpan dan jadi konsisten dari awal sampai akhir. Ya. Atau kita membuat sendiri, itu juga bisa. Nah, setiap jurnal itu pasti punya petunjuk ya, penulisan untuk author, jadi kita pastikan bahwa kita mengikuti petunjuk. Kalau kalian ikut suatu event, ya misalnya itu conference, seminar, atau apapun ya, pastikan bahwa ada petunjuk untuk penulisan referensi, dan kita harus mengikuti petunjuk tersebut. Contoh ya, untuk mencari style itu bisa menggunakan ini. Ada namanya csl.mendeley.com garis miring search by example. Nah, kalau kita klik ya alamat ini, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, ini salah satu fitur yang bisa membantu sebenarnya kita cocoknya pakai style apa ya. Nah, sebelum kita memanfaatkan ini, kita harus sudah punya dulu nih panduan style yang diharapkan seperti apa. Kalau dia diminta ada penomoran ataukah tidak ada penomoran, itu berarti menjadi satu petunjuk sendiri. Contoh di sini ya. Contoh bahwa bentuknya berupa tanpa penomoran ya. Dan ini contohnya artikel jurnal, sumber pakai artikel jurnal, penulisannya menggunakan nama akhir di sini. Nah, kita lihat yang diminta itu waktu di in-text bentuknya seperti apa. Oh, yang diminta itu begini, ada tanda kurung, ya dikasih contoh kan, biasanya dikasih contoh, ada tanda kurung, kemudian nama author yang pertama ada simbol dan di sini, bukan kata dan ya, ini pakai simbol dan, kemudian ada nama akhir pengarang kedua, koma, tahun, kurung tutup, misalnya. Ini di in-text-nya, tampilan di in-text yang diharapkan,
Ya kita tuliskan apa yang diharapkan seperti ini. Kalau misalnya in-text yang diharapkan itu berupa angka, ya karena mungkin Vancouver, ya berarti ditulis 1, 2, 3, atau 4, dan seterusnya. Ya. Lalu bagaimana tampilan di daftar pustaka? Oh, yang diminta itu tampilan daftar pustakanya seperti ini. Ya, kita copy paste aja yang ada di panduan tadi, kita paste di sini, mintanya seperti apa sih formatnya? Ya, kita paste aja di sini. Dan sudah berarti si CSL Mendeley ini dapat 2 informasi. Yang pertama informasi tampilan di in-text seperti apa, di paragraf seperti apa, dan tampilan di daftar pustaka seperti apa. Nah, kemudian kita klik search. Dari kita klik search, maka si CSL Mendeley ini akan mencari di database-nya yang mirip permintaan seperti ini itu cocok dengan style yang mana. Ya, oke, kita isi, ya, kita klik search, kemudian ini contoh ya, misalnya kalau kalian buka JKB itu ada contoh di author guideline itu pasti ada contoh-contohnya. Kalau jurnal itu tulisannya begini, kalau buku itu tulisannya begini. Nah, ini kita tinggal pilih aja supaya yang di copy paste di sini benar ya. Nah, tadi kita klik search ya. Kita klik search. Ya, kalau misalnya diminta berupa penomoran angka seperti ini, apakah angka saja pakai kurung apa enggak, ini berarti perlu kita tuliskan ya. Oke, kita klik search misalnya dengan input yang kita masukkan seperti ini, kita search. Terus muncul nih, ada 30 hasil pencarian, yang paling atas itu yang paling cocok, ya, paling cocok, perfect match, tapi 17% aja yang cocok. Punya siapa nih? Gitu kan. Oh, punya Immunological Reviews. Jadi, kalau tadi saya pakai jurnal kedokteran Brawijaya, misalnya, yang saya pakai sebagai contoh, ternyata jurnal kedokteran Brawijaya itu mirip banget dengan penulisan di Immunological Reviews. Nah, Mendeley kan nggak punya ya koleksi stylenya jurnal kedokteran Brawijaya ya, tapi Mendeley punya Immunological Reviews. Ya, mau pakai ini nggak? Gitu, misalnya begitu. Kalau kita mau, berarti kita klik install. Nah, Immunological Reviews itu akan diinstal. Ya. Nah, tapi sebelum kita install harus hati-hati dulu ya. Kita bandingkan nih. Kalau stylenya di JKB seperti ini nih penulisan referensinya. Kalau di Immunological Review seperti ini penulisan referensinya. Bedanya apa? Kita lihat ya, ini penulisan nama belakang pengarang, kemudian di sini ada inisial nama depan nama tengah, nama belakang pengarang, inisial nama depan nama tengah. Bedanya apa dari nama pengarangnya? Ya, kita bandingkan ya. Bedanya apa? Bedanya ada koma yang beda. Di Immunological Review itu pakai koma. Di JKB nggak pakai koma. Oh, itu masalah. Masalah. Ya, walaupun titik koma itu masalah. Jadi kalau kita mau ikut gaya selingkung, kita mau ikut aturan, termasuk titik komanya juga harus kita perhatikan. Ya, di sini oh beda nih ternyata Immunological Review pakai koma, yang ini nggak pakai koma. Oke, catatan pertama. Mana lagi yang berbeda? Nah, yang berbeda ternyata volume. Di JKB, volume itu tidak dicetak tebal, tapi di Immunological Review dicetak tebal. Ternyata hanya ada 2 beda di sini. Nah, kalau kita sudah tahu bedanya di mana, berarti kalau kita mau edit, kita tahu yang mau diedit. Oh, berarti nanti mau saya edit, saya hilangkan komanya, untuk volumenya ini tidak saya ganti yang awalnya bold, saya ganti menjadi yang biasa, ya tidak bold. Ya, itu ada perubahan yang perlu diedit. Jadi kita sudah tahu yang perlu diedit yang mana. Nah, bagaimana cara kita mengeditnya? Nah, kita buka dulu ya, kita buka Mendeley-nya dulu, kemudian kita cari tadi Immunological Reviews, kita pilih ya Immunological Reviews, kita klik kanan, diklik kanan, kemudian kita bisa pilih ini Edit Style. Nah, waktu edit style kita akan dibawa ke CSL Mendeley lagi ya, kita dibawa ke CSL Mendeley lagi, tapi dengan tampilan yang sedikit berbeda. Nah, editing ini dilakukan secara online, ya, tidak di laptop kita, ya. Maksudnya servernya tidak di laptop kita. Nah, apa yang perlu kita lihat di sini? Kita lihat ada 2 ya, bagaimana kita mengedit di in-text dan bagaimana kita mengedit di daftar pustaka, ya.
Di inline citation ini berarti kita mengedit tampilan di in-text, ya di paragraf. Kalau di bibliografi berarti kita mengedit tampilan di daftar pustaka. Ya. Kalau tampilan diedit di in-text seperti apa? Oh, kalau di yang diharapkan misalnya ini kebetulan pakai penomoran ya. Apakah pakai kurung, nggak pakai kurung, ya berarti kita edit, kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, ini bisa ditambahkan nih, kalau pakai kurung berarti prefiksnya kurung buka, sufiksnya kurung tutup. Kalau nggak pakai itu berarti ya nggak usah. Kemudian delimiternya untuk memisahkan antara pengarang satu dengan pengarang yang lainnya pakai titik atau pakai koma, ini pakai di sini. Apakah pakai cetak tebal atau cetak miring? Apakah semuanya huruf besar atau huruf kecil? Nah, ini apakah ini superscript atau subscript? Nah, ini juga ada pilihan-pilihannya untuk formattingnya. Ya, kita tinggal pilih menyesuaikan apa yang mau diedit. Ini untuk mengedit in-text. Nah, kemudian kalau edit di daftar pustaka, ya di bibliografi, nah kita tinggal pilih yang mau diedit yang mana. Oh, saya mau edit nama author-nya. Berarti kita klik nama author-nya, maka akan ter-highlight warna biru seperti ini. Nah, di sini maka kita tinggal menyesuaikan. Kita maunya seperti apa nih bentuknya. Apakah mau pakai koma, nggak pakai koma, itu akan ada pilihan-pilihan di bawah di sini. Ya, jadi saya mau ganti nama judul buku, misalnya di sini, ya kita klik judul buku atau judul artikel di sini, maka yang terhighlight warna biru di sini. Nah, di bagian bawah akan menyesuaikan apa ya fitur-fitur apa yang bisa diedit, ya, dan seterusnya. Kita selesaikan sampai selesai. Ya, kalau sudah selesai, maka jangan lupa kita simpan, ya, save style. Save style as sebagai apa? Ya, kita kasih nama kita sendiri, ya, supaya kita nggak lupa. Setelah kita simpan nama kita sendiri, ya, nah selesai. Berarti kita sudah punya style baru yang sudah sesuai dengan aturan yang dipakai. Oke, terima kasih. Materi saya sudah selesai. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang sangat luar biasa dan sangat lengkap dan terperinci juga oleh Dr. Harun dari materi oleh penggunaan Mendeley. Nah, mungkin dari teman-teman yang sudah mendengarkan materi pada siang hari ini memiliki pertanyaan dan dapat menuliskannya di kolom chat atau dapat langsung open mic untuk bertanya kepada Dr. Harun. Dipersilakan untuk teman-teman semua untuk bertanya. Ya, mungkin saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait penggunaan Mendeley pada hari ini dapat bertanya kembali. Mungkin yang masih belum paham bagaimana cara mekanisme penggunaan dari aplikasi ini dapat bertanya langsung kepada Dr. Harun karena mumpung Dr. Harun sekarang masih ada di sini. Gitu. Jadi bisa langsung bertanya kepada Dr. Harun. Sudah pinter semua kok, berarti. Mudah-mudahan ya. Jadi nggak ada masalah. Baik, ya mungkin teman-teman juga sudah paham sepertinya dokter atas penyampaian yang sangat luar biasa dari dokter. Oh ini ada yang bertanya dokter. Satu dari Adam Fauzi Akbar lewat di kolom chat. Izin bertanya dok, jika fitur grup itu bagaimana ya dok? Agar ketika kami mengerjakan PKM bisa secara tim. Oke, sebentar ya. Saya coba saya share. Oke, bisa dilihat ya. Di sini misalnya saya membuka Mendeley desktop saya. Maka di bagian kiri ya, saya lihat di sini ya, sebelah kiri, ini kan bisa diatur ada beberapa folder-folder ya untuk dari pengaturan. Nah, di situ ada filter namanya groups. Ya, kita ada filter namanya groups. Silakan bikin groups. Ya, misalnya contoh, saya bikin grup baru ya, ada create group. Nah, kita bikin aja nama grupnya, grup PKM gitu ya, misalnya ya, grup PKM. Kemudian ada pilihan di sini, apakah mau pakai public, apa pakai
invitation atau di private. Ya, kalau di private bisa sharing PDF dan segala macam. Ya, saran saya sih di private aja. Ya, misalnya saya klik private, saya create group. Nah, setelah saya create group, nanti kita masukkan email teman-teman anggota tim gitu ya, yang juga pasti semuanya harus sudah terinstall Mendeley semua ya. Silakan store emailnya. Setelah store emailnya, dimasukkan emailnya, kemudian kirim invitation. Nah, ketika invitation sudah dikirim, maka grup itu kita akan sudah punya anggotanya siapa aja. Dan kalau misalnya nih, saya punya beberapa referensi dan ini mau saya share dengan teman-teman semua grup, maka saya tinggal klik and drop ya. Saya klik misalnya nih, saya klik, drop, saya masukkan ke grup PKM. Nah, di grup PKM maka sudah ada satu file PDF yang saya share dan juga ini ada informasi yang saya dapatkan di Mendeley. Maka semua orang yang masuk dalam grup itu, ketika dia buka grup PKM-nya juga akan melihat informasi yang sama. Ya, itu gunanya fitur working as a group. Jadi setiap grup pasti punya koleksi yang sama. Jadi kalau sambil nulis dan segala macamnya bisa sharing dengan materi yang sama. Itu untuk mempermudah kerja sebagai tim. Saya rasa itu ya. Untuk jawabannya apakah terjawab? Baik, terima kasih dokter, sangat bermanfaat sekali dari penanya. Mungkin dari teman-teman masih ada yang dibingungkan terlebih dahulu terkait materi Mendeley pada hari ini, bisa langsung ditanyakan lewat room chat atau langsung bisa dapat open mic dan dapat bertanya secara langsung. Ada yang tanya. Ya, ada pertanyaan lagi, dokter, dari Ayu Andrian. Dokter izin bertanya, saya pernah pakai Mendeley, tetapi referensi yang terinput ke Word berbeda dari referensi di Mendeley-nya. Itu kenapa ya, dok? Apa faktor jurnal juga mempengaruhi? Seharusnya kalau sudah ada di Mendeley tidak akan berbeda ya ketika di input ke Microsoft Word. Seharusnya nggak beda. Kalau ada beda mungkin diinstal ulang, uninstall aja Mendeley-nya, kemudian install ulang aja. Kalau kita sudah punya fitur backup, ya tidak akan kehilangan lagi ya untuk itu ya. Baik, apakah jawabannya terjawab dari pertanyaannya untuk Ayu Andrian? Ya, jadi pertanyaannya juga sudah terjawab, dokter. Terima kasih dokter atas jawabannya yang sangat luar biasa pada pertanyaannya. Mungkin saya buka untuk satu pertanyaan lagi pada sesi materi 2 hari ini dari teman-teman dan para peserta sekalian dapat langsung bertanya lewat kolom chat ataupun dapat langsung open mic dan dapat bertanya secara langsung. Ya, ini ada pertanyaan terakhir dokter dari Astro. Dokter izin bertanya, bagaimana caranya membuat daftar pustaka otomatis satu kali klik berdasarkan citasi yang ada? Seperti apa? Maksudnya gimana? Saya nggak paham. Daftar pustaka otomatis satu klik berdasarkan citasi yang ada. Kan kita bikin daftar pustaka dari koleksi referensi yang kita mau ya. Kalau kita mau referensinya muncul di daftar pustaka, ya kita pilih kan berarti. Kita pilih referensi yang kita mau, kemudian tadi klik insert citation, muncul daftar pustakanya. Apakah jawabannya sudah menjawab untuk pertanyaan dari Astro? Sekali lagi, apakah jawaban dari Dr. Harun sudah menjawab? Mungkin sudah menjawab ya dokter, karena di sini ada pertanyaan sekali lagi dari Muhammad Yusuf. Permisi dokter izin bertanya, untuk citasi author prominent, apakah juga berlaku untuk citasi Vancouver atau hanya Harvard? Terima kasih dokter. Baik, kembali lagi kalau kita menggunakan author prominent berarti kita menuliskan nama ya. Entah itu nama orang ataukah nama organisasi. Jadi misalnya WHO ya menyebutkan bahwa begini. Nah, kalau kita perlu memberikan citasi di awal, bisa saja kita sampaikan di situ pakai Vancouver pun nggak masalah. Jadi tergantung kita sendiri aja mau menempatkan citasinya di mana. Kalau mau pakai style author prominent,
Vancouver pun bisa diperbolehkan, banyak sekali yang menggunakan itu. Baik, apakah jawabannya sudah menjawab dari pertanyaannya? Oke, terima kasih dokter atas jawabannya. Mungkin dari sesi tanya jawab saya akhiri terlebih dahulu, mengingat setelah ini akan ada agenda sholat Jumat. Terima kasih dokter Harun atas materi dan tanya jawab yang sangat luar biasa. Saya terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya dan dapat membuat sesi materi kali ini lebih lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Dokter Harun. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih untuk teman-teman dan untuk teman-teman mungkin bisa langsung persiapan yang ingin melakukan sholat Jumat terlebih dahulu dan dipersilakan untuk tetap di room Zoom, jangan keluar terlebih dahulu karena selanjutnya nanti akan ada materi selanjutnya dari materi yang luar biasa pula dari seorang dokter yang merupakan seorang dosen dari FKOB sendiri. Sebelumnya saya juga izin undur diri, teman-teman bisa istirahat terlebih dahulu sambil menunggu sholat Jumat selesai. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman. Jadi diingatkan untuk nantinya setelah sholat Jumat itu pada saat jam 1 akan ada materi Scientific Search Engine dari salah satu dokter yang merupakan dosen dari Fakultas Kedokteran UB sendiri. Jadi teman-teman jangan leave room Zoom terlebih dahulu atau dapat leave room Zoom apabila sinyalnya masih jelek gitu. Dan akan dapat join lagi ke room Zoom pada jam 1 untuk mengikuti materi terakhir yang sangat luar biasa pula pastinya. Baik, mungkin saya undur diri terlebih dahulu, bisa dipersiapkan teman-teman yang ingin sholat Jumat. Terima kasih.